Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik sehat selalu dan bersukacita selalu ya. Adik-adik jangan lupa untuk tetap cuci tangan dan juga jaga jarak ya, supaya kita sehat selalu. Kita memulai ibadah kita, Kakak Ani mau ajak adik-adik untuk saat teduh. Kita mau berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Kakak Ani mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Adik-adik nyanyinya dengan semangat ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus. Sekali lagi. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Anak-anak sekolah minggu, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari siapkan hati, tundukkan kepala kita, berdoa. Allah Bapa Surgawi, di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada anak-anak sekolah minggu untuk mendengar firman-Mu. Karena itu Bapa, kuasai hati dan pikiran kami semuanya supaya kami dapat mendengar firman Tuhan dan menjadi bekal bagi kehidupan kami, khususnya untuk anak-anak sekolah minggu. Datanglah Tuhan melalui Roh-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, selamat hari Minggu buat kita semua. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes dalam pasal 3 mulai dari ayat 1 sampai ayat 7. Demikian dikatakan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang tetap berada di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar.
Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan menyapa kita hari ini dengan sapaan yang luar biasa, yaitu disebut atau kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. Luar biasa bukan? Anak-anak Allah. Sebutan anak-anak Allah itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata hanya karena kasih karunia Allah Bapa kepada kita. Nah, kalau disebutkan kita sebagai anak-anak Allah, di situ tercantum atau terdapat makna atau arti dalam sebutan itu bahwa kita adalah mempunyai hak istimewa, yaitu ada 3 hak istimewa sebagai anak-anak Allah yang diberikan kasih karunia kepada anak-anak Allah. Apa itu yang dimaksud atau apa saja hak istimewa daripada anak-anak Allah? Yang pertama, apabila kita disebut sebagai anak-anak Allah, itu artinya bahwa kita menjadi pewaris atau ahli waris di dalam kerajaan Allah. Artinya bagaimana itu, Inang, bahwa kita pewaris? Nah, Inang kasih gambaran. Di dalam satu keluarga, di rumah kita misalnya, papa dan mama kita mempunyai harta warisan. Itu akan diwariskan kepada siapa? Harta keluarga akan diwariskan kepada anak-anaknya. Nah, kalau di dalam keluarga, siapa yang menjadi pemimpin? Tentu adalah bapak kita atau papa di rumah, ya kan? Bapak kita adalah sebagai pemimpin, sebagai teladan, sebagai imam, sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu, ketika keluarga mempunyai harta warisan, bapak akan membuat surat warisan yang akan diwariskan kepada anak-anaknya. Tidak mungkin seorang ayah atau seorang bapak mewariskan hartanya, miliknya, kepunyaannya kepada orang lain. Itu tidak mungkin. Ada orang yang tidak dikenal di luar rumah atau kepada anaknya orang lain. Bapak kita memberi warisan ke sana. Nggak mungkin, bukan? Yang benar adalah semua harta yang dimiliki oleh bapak pasti akan diberikan kepada anak-anaknya. Demikian jugalah Allah Bapa kita di surga. Dia mempunyai harta warisan yang luar biasa di dalam kerajaannya. Itu diberikan kepada anak-anaknya. Siapa itu? Hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa kita, anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo, adalah pewaris di dalam kerajaan Allah. Wow, luar biasa. Berarti anak-anak sekolah minggu mendapat harta warisan dari kerajaan surga dong? Oh ya tentu. Setiap anak-anak Allah yang menyatakan dirinya atau sudah dikatakan sebagai anak-anak Allah, dia pasti menjadi ahli pewaris dalam kerajaan Allah. Syaratnya bagaimana, Inang? Syaratnya adalah percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, itu persyaratannya. Setiap orang yang percaya, yang hidup di dalam Kristus, maka dia adalah anak-anak Allah yang dengan demikian dia adalah pewaris di dalam kerajaan Allah. Apa yang ada di surga, apa yang ada di dalam kerajaan Allah, itu menjadi hak milik dari anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang setia, anak-anak sekolah minggu yang setia, yang patuh, yang taat mengikuti ajaran Kristus. Dialah pewaris di dalam kerajaan Allah. Ingin menjadi pewaris dalam kerajaan Allah, jadilah anak-anak yang taat, yang setia, yang patuh, yang hidup di dalam Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan bahwa anak-anak Allah, kita disebut sebagai anak-anak Allah, itu artinya bagaimana? Harus hidup di dalam kemurnian firman Tuhan, di dalam kesucian,
firman Tuhan. Bagaimana maksudnya, Inang? Begini, Inang kasih lagi contoh. Kalau di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, yang membuat aturan, yang membuat peraturan yang harus diikuti adalah orang tua. Sekali lagi Inang nyatakan bahwa pemimpin di dalam keluarga tentu adalah bapak kita. Bapaklah yang menjadi pemimpin, yang membuat aturan yang disepakati di tengah-tengah rumah tangga atau di dalam keluarga. Setiap orang yang ada tinggal di dalam rumah itu harus taat dan setia kepada aturan yang dibuat oleh bapak kita. Enggak mungkin juga anak-anak lebih mendengarkan ajaran dari orang lain. Bapaknya orang lain yang nggak jelas dari mana ngajarin ngapa-ngapain, anak-anak lebih dengar itu. Nggak mungkin kan? Tetapi anak-anak pasti akan lebih mendengar suara bapaknya. Ya, demikian juga lah di dalam kerajaan Allah. Allah Bapa sudah menurunkan apa atau bagaimana cara hidup orang-orang Kristen atau anak-anak Allah, yaitu melalui firman Tuhan, yaitu itulah yang ada di dalam Alkitab. Semua yang ada di sini adalah firman Tuhan. Inilah yang menjadi patokan. Kita tidak mendengar ajaran di luar, tidak mendengarkan ajaran-ajaran yang nggak jelas dari dunia ini. Semua apa yang harus kita ikuti tentu firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, yang diajarkan oleh orang tua, yang diajarkan oleh pendeta, oleh Bibelfro, oleh penatua, sintua dan lain-lain yang ada di dalam gereja, karena semuanya itu berasal dari firman Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu kalau dikatakan sebagai anak-anak Allah, ikutilah firman Tuhan, jangan ikuti ajaran-ajaran yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana lagi? Oh ya, begini, kalau kita disebut atau kita sudah dinamakan sebagai anak-anak Allah, maka kita harus melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau dengan kata lain, kita harus menjadi saluran berkat bagi sesama kita, dimulai dari rumah, kemudian keluar rumah, dan seterusnya. Dimanapun anak-anak berada, sebagai anak-anak Allah, dia harus betul-betul menunjukkan sebagai berkat bagi orang lain. Karena apa? Karena Allah Bapa sudah begitu baik memberikan semuanya kepada kita, dan itulah yang ditunjukkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Maka jika kita dikatakan sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, maka ikutilah cara hidup yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Sudah banyak contoh yang diberikannya. Dia penuh kasih, dia penuh kesabaran, dia penuh kelemah lembutan, dia penuh dengan kebaikan, dan seterusnya. Itulah cara hidup anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu, inginkah kamu menjadi anak-anak Allah yang mendapatkan hak istimewa yang 3 tadi? Siapa yang ingin itu? Tunjuk tangan. Wow, ternyata semua anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo ingin menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul menyukakan atau membuat hati Tuhan senang. Maka ikutilah yang tadi, yang 3 cara itu, maka kamu akan betul-betul mendapat berkat yang luar biasa, karena sudah mempertahankan status yang istimewa sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu, marilah kita betul-betul mewujud nyatakan, membuktikan kepada semua orang bahwa kita adalah anak-anak Allah yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Semoga adik-adik di rumah tetap sehat ya, dan tetap semangat buat memuji nama Tuhan. Di sini Kakak Anggi akan bercerita, tapi kali ini kakak nggak sendiri. Kakak mau ajak teman kakak. Nah, kakak mau undang adik-adik untuk panggil dia. Nama dia adalah Eci. Kita panggil ya. Eci. Kok Ecinya nggak ada ya? Kita panggil sekali lagi.
Eci. Halo teman-teman semuanya. Halo Eci. Halo Kakak Anggi. Eci dari mana aja? Maaf ya Kakak Anggi, Eci baru aja anterin Mama. Jadi Eci telat deh. Maaf ya teman-teman. Iya Eci, nggak apa-apa. Tapi Eci inget kan, Kakak Anggi panggil Eci untuk apa? Ingat dong, untuk temenin Kakak Anggi cerita sama teman-teman di rumah. Betul, kalau gitu Eci temenin kakak di sini ya, sampai cerita kakak selesai. Dan teman-teman di rumah, adik-adik di rumah, boleh duduk diam. Kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke kak, Eci siap. Oke, kali ini kakak mau bercerita tentang sebuah kerajaan. Wah, kayaknya seru nih kak. Seru dong. Eci tahu kerajaan itu apa sih, Ci? Biasanya kerajaan itu dipimpin sama siapa, Ci? Biasanya kalau kerajaan itu dipimpinnya sama seorang raja, Kak. Betul. Adik-adik di rumah tahu, biasanya selain raja, dalam istana itu ada siapa lagi? Biasanya kalau di istana ada pegawai-pegawai istana, Kak, penjaga-penjaga istana, pelayan-pelayan istana. Terus biasanya dia ada pangerannya juga, Kak. Hehehe. Iya bener. Selain itu, dalam sebuah kerajaan harus ada rakyatnya. Nah, dalam cerita kakak kali ini, seorang kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja. Raja itu biasanya terkenal sama apanya, Ci? Biasanya sifat-sifat raja itu gimana sih, Ci? Biasanya sifat-sifat raja itu dia adil, dia baik, terus dia itu bisa mesejahterakan rakyatnya, Kak. Nah, betul kayaknya Cip tadi bilang, dia itu rajanya yang baik, raja yang bijaksana, raja yang mau mesejahterakan rakyatnya. Nah, banyak orang yang mau bertemu dengan raja karena mau melihat apakah benar nih rajanya baik gitu, Ci. Tapi suatu ketika raja ini berpikir, bagaimana kalau saya sudah tua nanti? Bagaimana siapa yang mau mengelola kerajaan ini selain dari anaknya tadi? Dia mau membagikan semua yang dia punya ke orang-orang di sekelilingnya. Tapi gak sembarang orang yang dia pilih. Gimana dia caranya? Dia menyuruh anaknya yang satu-satunya. Nah, banyak orang yang tahu kalau raja ini punya anak, kalau kerajaan ini punya pangeran. Tapi gak semua orang, bahkan tidak ada yang tahu bagaimana wajah pangeran ini. Mereka gak pernah ketemu sama pangeran, karena pangeran kehidupan sehari-harinya hanya di dalam kerajaan. Yang tahu pangeran itu yang mana, yang pernah ketemu pangeran itu hanya orang-orang yang bekerja di istana. Akhirnya raja ini menyuruh pangeran, dia bilang, "Pangeran, kamu kesini." Terus pangerannya bilang, "Iya ayahanda, ada apa?" Pangeran bilang, raja bilang, "Kamu harus menjadi rakyat biasa. Kamu harus menyamar atau kamu harus menyamar menjadi rakyat biasa atau berpura-pura menjadi rakyat biasa." Terus pangerannya bingung, kenapa? Kok aku disuruh jadi orang biasa? Terus rajanya bilang, "Saya mau mencari ahli waris. Saya mau mencari siapa yang akan memiliki semua yang saya punya di sini setelah saya sudah tidak ada nantinya. Saya mau kerajaan ini dipimpin oleh orang-orang yang benar, orang-orang yang benar-benar mencintai rakyatnya, yang mau mesejahterakan
kerajaan ini dan rakyat-rakyat yang ada di sekitarnya. Jadi raja nggak mau sembarang pilih orang. Terus setelah itu anak ini, pangerannya, datang ke rumah-rumah penduduk yang ada di sana. Dia menyamar sebagai rakyat biasa. Dia sambil nyelidikin nih, yang mana nih rakyatnya yang benar-benar mencintai rajanya, yang mencintai keadilan, yang mau ikutin apa kata rajanya. Terus dia mencari, terus dia mencari. Pada suatu ketika dia pulang lagi nih ke kerajaannya. Dia bilang sama rajanya, dia bilang kalau dia sudah menemukan orang-orang yang benar-benar mengasihi rajanya, yang baik, yang mau mensejahterakan rakyatnya, yang benar-benar mencintai kerajaannya. Terus dia nyebutin nih pangerannya siapa aja orangnya. Nah, suatu ketika raja menyuruh pegawai-pegawai istana untuk mengumpulkan orang-orang yang ada di sekitar istana, baik rakyat biasa ataupun bagian-bagian dari keluarga pegawai istana. Mereka kumpulkan semuanya untuk bertemu dengan raja. Nah, setiap orang dia datang ke sana karena mereka ingin sekali bertemu dengan raja. Mereka pikir raja mau membagikan sesuatu. Nah, ketika mereka bertemu dengan raja menyambut mereka dengan sangat baik, dengan sangat ramah, karena raja itu memang terkenal dengan kebaikannya tadi. Nah, sudah ketika itu dia panggil tiba-tiba anaknya, "Pangeran, keluar!" Terus pangerannya keluar nih adik-adik. Setiap orang yang ngeliat dia bingung, kok dia ada di sini? Kok dia dipanggil pangeran? Bukannya tadi dia yang ada di rumah saya? Bukannya dia tetangga saya? Bukannya dia yang ngebantuin saya bekerja di sawah, bekerja di ladang? Loh, kok dia sekarang memakai baju jubah kerajaan? Kok dia sekarang ada di samping raja dan raja menyebut dia pangeran? Lalu di situ raja memperkenalkan kalau dia ini adalah anak raja. Dia memperkenalkan kepada seluruh rakyatnya bahwa ini adalah anaknya, pangeran satu-satunya. Nah, dia juga bercerita apa alasan dia mengumpulkan banyak orang di istananya. Dia bercerita, dia bilang kalau dia akan mencari ahli waris. Terus dia juga bercerita alasan pangeran ini menyamar menjadi rakyat biasa. Ternyata dia menyamar atau dia berpura-pura menjadi rakyat biasa untuk mencari rakyat yang benar-benar mencintai dia, yang benar-benar baik sama orang lain, yang benar-benar mau mengasihi. Akhirnya pangeran ini memberikan nama-namanya, dan setiap orang yang disebutkan memisahkan diri dari orang yang tidak disebutkan tadi, dari rakyat-rakyat yang lain. Mereka memisahkan diri. Banyak sekali ternyata yang percaya sama raja, yang mencintai raja. Nah, dari orang-orang itu ada orang kecil seperti kita, seperti adik-adik di rumah. Ada orang yang sudah dewasa, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada dari luar sana yang berbeda-beda. Semuanya ada. Perbedaan-perbedaan itu ada di dalam sana yang benar-benar karena mencintai rakyat. Lalu ada orang-orang yang tidak suka. Mereka bilang, kok anak kecil dijadiin ahli waris? Memangnya mereka tahu apa? Memangnya mereka tahu apa tentang kerajaan? Kok dia bisa? Dia kan orang miskin, dia nggak tahu apa-apa. Masa dia tiba-tiba disuruh jadi pemimpin? Tapi raja ini bilang, bukan dari wajahnya yang raja cari, bukan dari orang dewasanya yang raja cari, tapi raja melihat dari ketulusan hati mereka yang benar-benar mencintai raja. Nah, ketika itu orang-orang ini tidak terima semuanya. Akhirnya
raja menyuruh mereka untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan orang-orang yang tadi sudah benar-benar mencintai raja dengan tulus, mereka diperbolehkan raja untuk tinggal di istana. Mereka sangat senang adik-adik. Mereka bilang, terima kasih raja, karena mereka di sana hidupnya serba berkecukupan. Apapun yang mereka minta ada di sana. Nah, Eci, kalau misalnya Eci kakak tanya, dan teman-teman di rumah, adik-adik di rumah kakak tanya, siapa yang mau jadi orang-orang yang baik tadi, yang akhirnya sama raja dibawa ke istana, tinggalnya di istana? Siapa? Eci mau kak. Teman-teman di rumah mau juga kan? Iya, pasti teman-teman di rumah mau kan? Kakak Anggi juga mau, kakak guru sekolah minggu juga mau, Amang Inang pendeta juga semuanya mau. Pasti kakak yakin, adik-adik, mama papa di rumah, opung, semuanya mau untuk menjadi orang baik, untuk tinggal di istana kayak mereka tadi. Nah, ternyata adik-adik, cerita itu bukan hanya sebuah cerita, benar-benar bisa terjadi. Eci tahu caranya. Wah, beneran kak? Bisa-bisa terjadi. Eci tahu, Eci mau dong kak. Gimana caranya kak? Iya, adik-adik, mau tahu nggak caranya? Coba kupingnya rambutnya digeser dulu ke belakang kupingnya. Dengerin, kakak kasih tahu nih ya. Caranya, kerajaan yang tadi kakak maksud adalah kerajaan surga. Raja yang tadi adalah Allah Bapa, dan putranya adalah Roh Kudus. Allah Bapa menyuruh Tuhan Yesus untuk datang ke dunia ini untuk membantu adik-adik menjadi ahli-ahli waris kerajaan. Nah, adik-adik di rumah sebenarnya adalah ahli-ahli waris kerajaan, penerus kerajaan Tuhan, penerus kerajaan Allah. Tapi tidak semuanya adik-adik bisa menjadi ahli waris. Nah, adik-adik termasuk adalah ahli-ahli waris kerajaan Allah. Kenapa kakak bilang tidak bisa semuanya? Karena orang-orang terpilih, hanya orang-orang terpilih yang bisa menjadi ahli waris kerajaan. Nah, adik-adik ternyata bisa menjadi ahli waris kerajaan. Tapi adik-adik harus berbuat baik, harus menurut apa kata mama papa. Terus adik-adik harus ikut apa kata Tuhan, harus rajin berdoa, harus rajin mengucap syukur, rajin ke gereja. Terus adik-adik harus setiap apapun yang adik-adik mau lakukan, adik-adik harus berdoa, yakin dan percaya. Bukan hanya itu, tapi adik-adik harus juga berusaha. Contohnya, misalnya nih, Eci mau ujian, terus Eci berdoa sama Tuhan, Eci mau ujian, berkati Eci supaya Eci dapat nilai 100 Tuhan, amin. Tapi Eci cuma berdoa, terus Eci nggak belajar, kira-kira Tuhan kasih nggak nilai 100 buat Eci? Enggak dong kak, kan Eci nggak belajar, betul kan? Iya benar, Eci nggak akan dapat nilai 100. Adik-adik di rumah juga nggak akan dapat nilai 100 kalau adik-adik hanya berdoa tanpa belajar. Begitu juga sebaliknya, kalau adik-adik di rumah hanya belajar dan tidak berdoa sama Tuhan, Tuhan juga nggak ngasih nilai 100. Jadi kuncinya adalah adik-adik harus belajar dan berdoa. Belajarnya dengan sungguh-sungguh, berdoanya dengan sungguh-sungguh. Itu akan membantu adik-adik untuk mendapatkan nilai yang bagus. Bukan hanya dapat nilai, apapun yang adik-adik mau, asal adik-adik berusaha, asal adik-adik berdoa, adik-adik bisa mendapatkan apa yang adik-adik mau. Karena adik-adik adalah ahli-ahli atau pewaris atau penerus dari kerajaan surga. Nanti adik-adik, kakak guru sekolah minggu, kakak Anggi, Inang pendeta, Mang pendeta, semuanya bisa menjadi pewaris kerajaan Allah, bisa memiliki
kerajaan Allah, asal kita yakin dan percaya, kita berdoa, menuruti perintah Tuhan, kita berusaha, kita bisa memilikinya. Nah, sekian nih cerita dari kakak. Ci, kalau gitu sama kakak Anggi pamit dulu ya adik-adik. Sampai bertemu di cerita sekolah minggu selanjutnya. Shalom. Nah, kita mau berdoa. Sebelumnya kakak mengundang adik-adik untuk tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo. Tuhan, berkati cerita firman Tuhan, apa yang kami dengar, biarlah menjadi terang bagi kehidupan kami. Tuhan yang berkati kehidupan kami, walaupun kami masih dalam sekolah minggu, ibadah virtual, Tuhan berikan sukacita kepada kami, supaya di minggu depan kami boleh tetap semangat, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk virus corona ini. Semoga virus corona ini cepat selesai Tuhan, supaya kami bisa ibadah bersama-sama di gereja lagi, bertemu dengan kakak guru sekolah minggu, bertemu dengan Mang Inang pendeta, bertemu dengan teman-teman kami. Tuhan, Kau juga yang berkati kami, mama papa kami, abang kakak adik kami, keluarga kami, dan kami juga sendiri Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, sukacita, panjang umur. Di dalam nama anak-Mu, ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, kita sama-sama sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kakak mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu buah pujian setinggi-tingginya langit. Jangan lupa untuk pakai gerakan ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya, kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita berdoa menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami ke hadapan-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin.